Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novian Nirmala Putri, NPM 031. Di video kali ini saya akan membahas tentang UIV Agriculture. Apa yang dimaksud dengan UIV? UIV atau Unmanaged Aerial Vehicle merupakan sistem tanpa awak atau unmanaged system, yaitu sistem berbasis elektromekanik yang dapat melakukan misi-misi terprogram dengan karakteristik yang pertama tanpa awak pesawat, yang kedua beroperasi pada mode mandiri baik secara penuh atau sebagian, yang ketiga sistem ini dirancang untuk dapat dipergunakan secara berulang. UIV Agriculture atau sering kita sebut dengan drone pertanian adalah UIV atau Unmanned Aerial Vehicle yang diterapkan pada pertanian untuk membantu meningkatkan produksi tanaman dan memantau pertumbuhan tanaman. Tujuan dari adanya drone pertanian yaitu dapat meningkatkan hasil panen, menghemat waktu, dan membuat keputusan pengolahan lahan yang akan meningkatkan keberhasilan pertanian dalam jangka panjang. Adapun manfaat dari UIV Agriculture, yang pertama, analisis kebun. Drone atau pesawat tanpa awak juga memiliki kemampuan dalam melakukan pemetaan kondisi kebun secara 3 dimensi. Selanjutnya, data tersebut dapat digunakan untuk analisis kondisi tanah. Hasil analisis dapat dipakai untuk menentukan pola penanaman bibit secara yang maksimal. Yang kedua, penanaman. Manfaatnya untuk melakukan penanaman bibit. Cara penanaman bibit menggunakan drone memungkinkan proses penanaman berlangsung dengan lebih cepat. Drone tidak hanya punya kemampuan untuk menembakkan bibit ke permukaan tanah, tetapi juga pemupukan. Pada waktu yang sama, keberadaannya juga berguna untuk mengurangi biaya untuk ongkos penanaman mencapai 85%. Yang ketiga, ada penyemprotan tanaman, dimanfaatkan untuk aktivitas penyemprotan tanaman di kebun. Drone terbaru memiliki beragam fitur yang memungkinkan penyemprotan bisa dilakukan secara efektif dan maksimal. Dan dapat juga dijumpai drone untuk pertanian yang disertai dengan kemampuan mengeluarkan suara ultrasonik atau laser yang berguna dalam mengenali struktur kondisi lahan. Fitur ini memungkinkan drone dapat melakukan penyemprotan secara lancar tanpa terjadi tabrakan. Selain itu, filter tersebut juga dapat dimanfaatkan dalam melakukan pemindahan permukaan tanah. Selanjutnya, hasil pemindahan bisa menjadi data awal untuk menentukan jumlah cairan yang perlu disemprotkan. Selain itu, dapat dilakukan secara langsung dengan jangkauan yang luas. Yang keempat, menilai kesehatan tanaman. Penilaian kesehatan tanaman menggunakan drone dapat dilakukan secara efektif dengan memanfaatkan fitur kamera dan kamera inframerah. Keberadaan dua jenis kamera pada drone memungkinkan untuk bisa melihat ada tidaknya jamur dan bakteri pada tanaman. Dengan cara ini, permasalahan dapat diketahui dengan lebih cepat dan segera pula diketahui cara pencegahannya. Selanjutnya, kelima, mengetahui jumlah populasi tanaman. Populasi tanaman pada suatu area dapat diketahui apakah populasi tanaman tersebut luas lahan seimbang atau tidak, sehingga perlu dilakukan replanting atau penanaman ulang, sehingga rasio antar tanaman dan luas lahan akan seimbang dan akan menghasilkan produk pertanian yang lebih optimal. Penggunaan drone pada pertanian telah meningkatkan produksi pertanian, contohnya di negara Jepang. Dengan menggunakan drone, kegiatan pertanian juga akan lebih efisien karena dapat menghemat waktu dan tenaga kerja. Yang keenam, memantau pertumbuhan tanaman. Dengan menggunakan citra hasil dari kamera yang dipasang pada drone, para petani dapat lebih mudah memantau pertumbuhan tanaman mereka. Pada area mana tumbuhan yang memiliki pertumbuhan normal dan area mana yang memiliki pertumbuhan tidak normal, sehingga proses perawatan pada tumbuhan yang tidak normal dapat sesegera mungkin. Pemantauan tumbuhan tanaman dapat digunakan menggunakan metode Normalis Difference Vegetation Index atau NDVI.
NVA, di mana citra dan diambil menggunakan kamera near infrared atau NIR atau RBG. Yang terakhir, ketujuh, sensor irigasi. Drone yang disertai dengan sensor thermal, hyperspektral atau multispektral bisa dimanfaatkan untuk melihat kualitas tanah. Sensor tersebut mampu menunjukkan area yang terlihat kering dan membutuhkan peningkatan kesediaan air. Selanjutnya dari data tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem pengairan lahan dengan menggunakan kamera termal. Petani dapat menentukan lahan yang mengalami kekurangan air serta dapat memantau hewan ternak di malam hari. Selain itu, dengan menggunakan kamera termal ini, kasus pencurian hewan ternak atau produksi pertanian serta potensi kebakaran pada lahan pertanian dapat diminimalkan. Selanjutnya ada kelebihan UV agriculture. Yang pertama, dapat diterbangkan kapanpun, siang maupun malam. Yang kedua, harganya relatif lebih murah dibandingkan pesawat berawak. Yang ketiga, data dari masing-masing penerbangan UAV dapat diupdate di server komputer secara real time atau secara langsung. Yang keempat, lebih ramah lingkungan atau tidak menimbulkan suara bising. Yang kelima, mampu terbang rendah sehingga dapat menghasilkan citra dengan resolusi tinggi. Dan yang terakhir, keenam, jika terjadi suatu kesalahan dalam sistem pesawat dapat digantikan dalam UAV backup. Selanjutnya, kekurangan UAV agriculture. Yang pertama, biaya investasi awal relatif mahal, tergantung pada ukuran dan kompleksitas UAV. Yang kedua, persyaratan pelatihan dan peraturan untuk menerbangkan UAV di udara. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan sensor gambar. Dan yang terakhir, keempat, pengelolaan citra dapat lebih sulit apabila stabilitas pesawat rendah dari penggunaan sensor yang berkualitas rendah. Berikut ini contoh penggunaan drone pertanian atau yang disebut dengan UAV agriculture. Yang untuk gambar yang pertama ada penyemprotan tanaman dan yang gambar kedua pemantauan pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada jenis drone. Yang pertama jenis drone Verto 05. Dan yang kedua ada jenis drone Verto 15. Berikut ini adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat materi pada video kali ini. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.